ngantuk Son, ngantuk. Tidur. Nggak bisa. Obat ngantuk tuh tidur, Not. Bukan. Apa? Cicilan ya? Nggak usah tidur, cicilan, syukurin. Enggak sih, ini ngantuk gara-gara yang ngerjain pagi-pagi. Bikin pesanan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Iya. ada yang ulang tahun pesan Bapak Ibu umat sekalian. Oh, iya. Sony, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Walaupun kita nggak sebutin tanggalnya Iya, nggak iya. usah. Tapi Tapi lagi kalau- syuting ini, Sony Iya. ulang tahun. Persis hari ini. Ya kan? Saya Lihat. 42, Bapak Ibu ngomong. Jidat melebar ya Iya, kan? semakin mundur. Uban bertambah Yes. ya kan? Tapi saya udah umur 42, belum Belum ngalamin 42 sampai, kan? belum sampai 42. Mudah-mudahan sampai Anot ya. Iya, dan mudah-mudahan lanjut ya Son. Ke 43. Seru loh. Amin, amin, amin. Kita nyanyi dulu Itu aja. doa loh, itu doa loh. Nah, kita nyanyi mau dulu nyanyi ini lagu yang Berarti hari ini romantis. banyak yang nonton ya, deg-degan ya. Tegang loh. Iya loh, dan ini juga banyak yang nonton dari luar Keuskupan Bandung. Betul. Ya, lagi pada main ke sini. Oke. Karena mumpung banyak anak muda, kita nyanyi lagu tentang cinta. Pada zamannya dinyanyikan sama anak muda Betul. yang Sekarang udah nggak muda lagi. dulu masih gondrong orangnya ya. Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan berakhir lewat bunga seluruh cinta Ya. Ayo Om Deddy main. bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Ya Misha Siregar silakan. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan, takkan pernah hilang untuk selamanya. Lanjut. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukku, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang tak terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Sedih gini, Not. Ingat mantan. Langsung closing gimana? Jangan dong. Episode ini lagu aja gitu lah. Aduh. Episode seperti ini tuh jarang terjadi Son, di mana bisa pecah suara kayak di Lapo. Bener banget lagi. Iya, Suara. bener ya, ada 3 suara. Dan hari ini kenapa lagu Hari ini cinta? itu adalah selamat ulang tahun dulu buat Sony pasti ya. iya, terima Happy kasih. birthday to you. Happy birthday to you. Waduh, deh sekali. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Woi, kebalik angkanya, woi. Udah bener. Pertahankan di angka ini. Udah bener ini, terima kasih. Ada yang terima mau kasih. bidding lebih, Bapak Ibu, Terima kasih. silakan. Terima kasih, ya ampun. Oke, ini buat mama, kalian nggak boleh. Ini buat mama saya. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Ini tuh buat kita bagi-bagi Son. Iya, Kalau iya. buat mama modal lagi sendiri, Oh, iya. ya kan? Diingetin. Oke, ini taruh sini aja Taruh sepanjang ini ya. Ya, sepanjang episode, ya. betul. Terima kasih teman-teman Komsos, terima kasih. Yeay. Terima kasih. Hari ini Sorry. betul sekali Sony ulang tahun, Iya. tapi selain itu juga kita dari Rumah Noni kedatangan bintang tamu dari 2 keuskupan yang berbeda. Nah, yang satu ada si
tercantik Kakak Walma. Sebagai seorang TikTokers, selebgram, Betul. dari konten-konten rohani. Aduh, itu terima dia. kasih Kak Walma datang lagi nih di sini. Iya. Terima kasih. Puji Tuhan, makasih ya, nggak bosan. Nggak kapok, kita yang kapok. Oke, dan satu lagi ada Baby Romeo yang melantunkan atau tretan lagu. muslim nih. Aduh. Pastur ya? Pastur. Iya, tapi kan lucu, maksudnya ini mirip banget antara Baby Romeo zaman muda atau yang lagi hit sekarang tretan muslim. Tretan muslim Ya kan? dari Mirip MLI nih. ini. Ini ada Pastor Randy. Pastor Randy Ini dari Keuskupan Purwokerto. Iya. Buat yang belum kenal, bahkan Pastor Randy ini adalah sebagai ketua Komsos. Keuskupan Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Tapi sehari-hari bertugas di paroki mana, Pastor? Paroki Santa Maria Fatima Brebes. Brebes. Iya. Brebes tuh sama Puerto Rico tuh jauh gak sih? Jauh 3 jam. Ya, utara sama selatan lah Utara gitu. sama selatan. Oh gitu, Brebes. Ya. Kalau Puerto Rico kan tempat kelahiran bapakku. Iya. Oh, dari Puerto. Umatnya banyak gak sih? Pastor, maksudnya seberapa banyak umat di Brebes? Purwokerto atau di Brebes? Brebes. Oh, Brebes Parokinya cuma 860 sekian. Wow, berapa ada? 860 sekian. Nah, sekiannya itu antara 862, 863. Itu di paroki itu aja atau ada Paroki berapa itu aja. paroki itu aja 800-an, hampir 1000. 800. Ya, Ada stasinya? Stasinya ada 4. Oh, 4. Mana aja Wow. tuh mau? Yang paling Ngetes dulu nih. Iya. Tahu nggak daerah kekuasaan sendiri nih? ada Butuh satu yang fonogram mungkin. ada satu yang berbatasan sama dengan Keuskupan Bandung. Oh, Oh, Yaitu? yaitu Stasi Maria Losari. Oh, Losari. Losari. Dekat Cirebon sih. Dekat Nah. Cirebon. Oke. Iya. Terus ada Stasi Santo Mikael Larangan. Larangan, berarti nggak Yang boleh. terjauh-terjauh. Bukan. Itu daerah. Kayak kampungnya mertuaku namanya Beneran. Aku bilang beneran, Pak. Beneran. Iya. Ya apa gitu? Ya beneran gitu. Namanya beneran. Ada larangan, ada Larangan. Oke, Losari. dua lagi. Dua Sebentar lagi. bau moka. Iya, wangi banget. Fokus. Oke. Iya lagi. Terus. Terus ada Stasi Santo Paulus Jatibarang. Oh, Jatibarang. Ya, yang Oke. lagi dibangun gerejanya. Wah, puji Tuhan. Oke. Ada gereja yang bisa dibangun lagi. Amin. Sebelumnya Terus tertidur. Satu lagi ya. Satu Minyak. lagi Santa Maria Tanjung. Tanjung. Tanjung itu dekat Losari juga. Oh. Ada kelanjutannya nggak Tanjung apa? Soalnya gitu? kita kan Nggak tahunya ada. Tanjung Tanjung- Pinang, Tanjung Duren, Tanjung Duren. Tanjung Sari, ini Tanjung. Tanjung aja. Oh, 4 Oh. stasi. 4 stasi. Oh, Oke, dan ternyata luas juga ya Brebes ya. Luas, Jadi kalau hampir umat semua. sekalian mau mampir ke Brebes, jangan lupa cari Pastor Randy di Gereja Gereja. Santa Maria Fatima. Maria Fatima. Oke, nah Pulangnya selain bawa telur asin nanti. Nah, iya benar. dong. Ada telur asin, ada brambang tahu? Bawang. Bawang goreng. bawang Iya, goreng, iya, bawang enak goreng. banget. Oh, khas Brebes ya? Iya, khas Brambang. Brebes. Ada satu lagi namanya belengong. Belengong. Tahu nggak belengong? Oh, tasong, apa? tatapan kosong, belengong. Belengong tuh. Belengong itu apa? Ngelamun ya. Ngelamun. Apa tuh Ngelamun. belengong? Belengong itu kawin campur Hah? antara bebek sama mentok. Jadinya Sebentar, bebek belengong. sama mentok bedanya apa? Beda. Kalau Mentok bebek tuh- kan yang kecil, kalau yang mentok yang Angsa. agak angsa kecil. Oh, angsa tapi kecil. Iya. Oh, Yang coklat mentok itu itu kan? yang pantatnya begitu-begitu. Yang pantatnya Yang Megol-megol. lebih- Iya, yang lebih- megol-megol. apa sih? Lebih Pendek. pendek. Ceper. Itu Iya. itu Lebih ceper. itu karena pakai pelek 12. Atau mungkin shock breakernya diturunin, shock breaker turun Shock tuh. breaker turun. Terus gini dia. Kalau ada polisi tidur dia kebayang Iya. nggak? Pelan-pelan coy. Nyamping, gini nyamping. Itu mentok. Mentok Nah, sama bebek. Yang dihasilkan adalah belengong. Jadi itu hasil Namanya kawin campur. Hasil kawin campur. Bentukan anaknya kayak gimana? Bentukan anaknya mirip-mirip bebek sama mentok. tapi Ada dia krisis variasinya. identitas enggak? Aku tuh apa? Tapi sebenarnya gini, ngomong-ngomong kawin campur ya, ini kan ternyata Bapak Ibu umat sekalian, Sony sama Romo Randy juga Ya. hasil kawin campur. Bener. Boleh Dan berhenti di sana? menghasilkan namanya pejabat. Peranakan Jawa Jawa Batak. Batak. Iya. Berhenti di sana ya. Berhenti Jangan di sana. mengarah jadi Romo. Jangan. Saya udah menikah. Ya. Tapi kan bisa dibatalkan kalau mau. Oke, dan kita kedatangan Romo Randy dan juga Kak Walma. Yoi. Karena kita di sini semua seusia, jadi Enggak, kayaknya kamu yang paling tua. Yang bener aja. 24 bro. Masih jauh. 24. Oh iya, Hey, 24-nya ya. 24. 24 ya. Jadi kita mau ngebahas hal-hal yang bersinggungan dengan anak muda. Aha. Soalnya sepertinya ya, saya nggak tahu, mungkin ada 1-2 kejadian, tapi ini untuk dialami oleh kategori lansia atau boomers, mungkin udah
hampir tidak lah. Hampir tidak. Kita Tapi bisa jadi Bisa kejadian. Bisa jadi. Belum pernah dengar sih ada seorang kakek 86 tahun menemukan cinta lamanya kembali. Saya belum pernah dengar ada berita seperti itu. Tapi kemarin di Instagram sempat ada, udah lama Apaan tuh? terpisah nih lansia ya, karena mungkin pernah Perang, punya itu di Beijing romance dulu ya. Ya, terus Tapi kasih ternyata bunga itu ketemu ya? lagi, malah ribut coy. Karena si suami menikah lagi. Ya suami menikah lagi, istrinya menikah lagi, tapi ketemu ya dendam lama belum Belum terselesaikan. beres. Nah, ngomongin yang lama-lama kita pengen ngomong tentang celebek. Oke, Celebek. Cinta lama bersemi kembali. Kawal mah mesem-mesem, Ini pertanyaan pertama untuk Kak Belum mulai Walma. ya. Pertanyaan pertama untuk Walma nih. Punya berapa mantan selama hidup? berat ini. Langsung menjurus Pinjem ya. karca dong, karca kalkulator. Ini bakal banyak nih. Handphone bisa. Enggak ini harus pakai kalkulator beras. Banyak. Banyak. Oke. Kita sebut ya, Tono. Hah? Enggak. Siapa tahu ada. Jangan di-spill. Oke. Ada lah. Angka. Di atas 10. Antara 10 sampai 20 kan? Nah lo. Iya ya ini lah. Wow. 10 sampai 20. Wow kan? Wow kan? Coba tanya balik. Fantastis. Pastur, sebelum dulu akhirnya kita habiskan. Saya berapa ya? Tapi Pernah punya toh? mantan? Iya pernah. Oh, pernah. Berapa mau? Di bawah 10? Di bawah 5, di bawah 3, di bawah 2. Oh enggak. Satu. Satu Oh, aja. satu aja. Satu aja. Ini baru wow. Iya. Oh, Anda juga wow. Mohon maaf, saya tetap yang terkecil. No, Oh iya sih. saya nggak punya Pacaran mantan. pertama menikah Langsung sampai menikah. sekarang. Oh, wow. Jadi istriku Keren sekarang banget. ini ya, dia belum pernah Cemburu dia sama- mantan. Karena nggak ada. Karena nggak ada gitu. Dan dia betul. belum sadar sampai sekarang bahwa dia diperdaya. Jadi 1 Satu. 10 sampai 20 Iyalah. belum pernah. Belum pernah. Nah, jadi Sony, obrolan kita berikutnya. San. Mantan 3. Mantan 2. Mantan 2. Sama Ines kan nikah. Oh iya. Gitu. Cuma 2 sih juga. Cuman 2 mantan. Betul. 0, 1, 2 belasan. Masih mau dikoreksi nggak? Segitu aja. Segitu aja. Oke. Nah, ini kita ngomongin tentang hubungan. Iya. Kawan. Sesuai gue nonton nggak ya? Kita ngomongin tentang hubungan. Ini kalau konteksnya adalah sekarang kan kita semua sudah menikah nih. Betul. Kita semua sudah Kecuali menikah. Romo. Kita semua. Romo yang menikahkan. Mohon maaf. Ya, Romo yang Romo nggak menikahkan. diajak. Nggak diajak. Maaf diajak, maaf ya maaf. Nah, mudah-mudahan kita aman-aman ya bertiga ya Aman. dengan yang kita punya sekarang. Amin. Saya doakan. Amin, terima kasih Romo. Tapi kita mungkin kita flashback ke belakang sebelum kita akhirnya mengikat tali pernikahan bersama pasangan-pasangan kita. Ya. Itu cobaannya kan ya. Kan Iya. Kecuali lu. Kecuali gua. Cobaannya ya. Tapi kan saya juga kenceng. Apa itu? Kenceng cobaannya gitu. Karena ini lucu, itu lucu, ini lucu, ini lucu. Oh, iya, Nggak ada iya. yang jadi. Tapi bukan mantan. Bukan. Nah, mau kita ngomongin tentang sebuah hubungan. Dalam konteks gereja Katolik. Hubungan pada sebelum diikat menjadi suami istri nih. Oke. Hubungan itu masih open relationship nggak sih? Atau mulai belajar komitmen? Atau sebenarnya santai aja belum menikah juga? Sebenarnya pandangan gereja Katolik untuk suatu hubungan sebelum menikah itu Pacaran seperti nih, apa? pacaran gitu. Kalau gereja Katolik sih nggak ada secara spesifik ya ngomong soal hubungan tuh harus diatur seperti apa. Tetapi yang jelas kalau sudah mau mengarah pada komitmen, misalnya nih PDKT, pacaran, itu kan berarti ada visi yang mau diperjuangkan nih. Oke. Ya kan? Ada nilai yang mau dibawa. Ya kalau misalnya hubungan antara cowok dengan cewek, bukan cowok dengan cowok atau cewek dengan Wah, cewek, itu kan jelas nggak boleh. Lagi ya. minum mau? Kaget. Iya. Nah itu udah bisa kita pastikan ya ada ikatan. Nah ikatan itu yang membuat tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Oh. Oke. Tapi kan mengarah ke Mengarah ke artinya kalau hubungan ini tidak berhasil, selesai dong. ya betul. Jadi tidak melulu mengarah nih. betul. Selesai nih hubungan. Berarti kita harus membangun hal yang sama untuk mencoba hubungan yang lain. Betul. Berarti rasa itu bisa datang lebih dari sekali ya Mo ya. Soalnya saya Oh. pernah nonton konser Glenn Fredly Oh, waktu dulu sekali. Iya. Kata-kata Bung Glenn itu nyeletik gitu. Apa tuh? Jadi apa tuh? nyanyi terus ingat ya teman-teman, cinta sejati cuma datang satu kali. Dak.
Oh, Dan aku pun menangis. Sony tuh kalau nonton konser gitu. Dan si aku ge menangis. Betul, saya nonton Slipknot nangis. Saya nonton Kelilipan kan. kelilipan gitar. Nonton Dream Theater gimana? Dream Theater nangis saya. Kepanjangan bang. Nah maksudnya akhirnya untuk hubungan itu kan berarti kita dikasih hati yang bisa untuk beberapa kali jatuh cinta dong. Iya. Berarti kita gitu dong sebenarnya. Sebenarnya karena kita kan makhluk yang punya perasaan ya. Betul. Dan yang namanya perasaan itu kan masing-masing yang ngontrol. Iya. Tapi kalau misalnya kita sendiri dalam satu hubungan kemudian patah hati, buat bangkit kembali kan nggak semua orang Bisa. secepat itu. Iya. Ya, maka ya open relation itu ya sampai dia mengikat komitmen yang jelas. Nah kalau di kita ya di pernikahan. Ada salah satu Romo, kita spill aja. Romo Eko pernah bilang ya dalam satu khotbahnya, dia bilang katanya saatnya berpacaran itu adalah saatnya untuk koleksi, baru seleksi, dan Resepsi. resepsi. Setuju nggak Mama? Ada benarnya, tapi nggak sepenuhnya setuju. Kenapa? Karena ada benarnya Koleksinya kenapa? kan. Koleksinya setuju. Iya setuju sih. Ah, Ya, buat serap ya nggak sih? Buat share. Buat serap. Nih, kalau yang orang ini nyebelin, oh yang itu gitu. Oh ini nggak bisa nganter, ini bisa. Gitu. Ya Itu kan? di saat yang sama. Iya. Ups. Iya. Oke, jadi kamu dalam artian ya konteksnya kan koleksi itu dalam artian ya karena belum terikat Iya, resmi. benar. Kita mencari yang terbaik untuk diri Betul. kita. Nah, tapi kalau putusnya itu kan konteksnya adalah rasa itu selesai, tapi belum tentu hilang. Itu dia kenapa ada konteks celebok itu tadi. Celebok. Nah, Betul. mau kita dikasih itu anugerah bukan sih, mau saat kita merasakan satu perasaan mencintai seseorang Ya. atau menyayangi seseorang dan rasa itu timbul kembali di saat yang mungkin tidak kita inginkan atau tidak kita duga, itu anugerah, karunia, atau Tuhan sedang iseng. Cobain lah. Pencobaan tuh. Pencobaan. Apa sih mau sebenarnya? Kalau menurut saya ya, Iya. kalau menurut Pribadi saya nih, pribadi. pribadi ini ya pribadi. Tapi ada kata-kata yang menarik juga nih. Ada yang ngomong too much love will kill you. Oh, Queen. Iya, iya. Ya. Mas Freddy nih, ya, Langsung- Mas langsung Freddy nyambung Mercury. ini. Terus? Jadi kalau orang itu terlalu banyak membagi cinta secara personal ya, Ya. kaitannya main-main gitu ya, misalnya. Kadang-kala kan yang bikin sebel itu ya udah menjalin hubungan tapi masih main-main lagi gitu kan. Iya, iya. Tuh denger. Terlalu banyak. Dulu belum ketemu Romo Iya, Randy. iya, iya. Terus mau. Itu biasanya jadi banyak hal yang belum kelar di masa lalu. Dan dalam hubungan pernikahan udah jadi suami istri itu malah bisa kadangkala penghalang ya. Karena memorialnya itu lebih indah ketika dengan Sama yang dulu. itu. Dan ada Romantisme. faktor pembanding dong berarti. Iya benar. Ngebanding-bandingin. Ngebanding-bandingin. Romantisme itu tuh kadang kita tuh manusia ya suka dengan hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu tuh akan membawa kita ke arah yang salah gitu. Tapi kita menikmati momen-momennya itu loh, romantisme itu. Deg-degannya itu ya. Bener, deg-degannya itu. Rindu sparksnya itu nggak sih? Wah. Ada rasanya itu. Butterfly on the stomach gitu kan, kayak oh my god gitu. Berarti itu sebenarnya kalau kategorinya apa mau berarti karuniakah atau Itu Ingat. itu karunia sebenarnya. Karena setiap orang itu ketika dia mengalami situasi perasaan suka, perasaan nyaman, kan kenyamanan itu kan selalu kita dapatkan ketika nyambung ya satu server, ada satu koneksi link, itu. ada koneksi. tapi ingat mau yang sayang kalah sama yang nyaman kalah sama yang selalu hadir. Dududak. Tapi yang selalu hadir juga kadang kalah sama yang lucu. Nah ini repot nih. Iya, berarti kayak Kiwil. Lucu dong. Lucu makanya kawin berkali-kali kan. Lalu tadi anugerah untuk perasaannya. Untuk perasaannya itu anugerah. Tapi sekali lagi balik ke masing-masing orang. Ya. Nah, kadangkala anugerah itu dipakai secara lain itu ya, ditafsirkan secara lain. Oke. Nah, biasanya yang menang itu yang bad boys ini. Wah, bad boys. Untung ya kan? kita dulu. Jadi intinya adalah ini perasaan ini adalah anugerah yang memang Anugerah. bisa kita rasakan, Betul. bisa kita nikmati Tapi juga. harus kita Tapi kontrol ya tadi. ini dari anugerah akan jadi pilihan, akan dijalani atau Betul. enggak gitu ya, Mo. Makanya kan Oh. terus choose your love and love your choice. Itu Oke. kan artinya Kalau gitu seorang Walma apakah pernah mengalami momen CLB kah?
Ini sebelum menikah ya. Sebelum menikah. Okay. Aman suami, aman nonton di rumah, aman. Ya. Aman karena you are the chosen one ya Iya, kan. benar. Yang khawatir anaknya, mama ngomong apa nih? Mama ngomong apa nih? Masih 2 tahun belum. Masih 2 tahun. Digital nggak bohong tapi Bisa ditonton udah gede. Gimana? Pernah mengalami nggak sih suatu momen CLBK? Puji Tuhan saya sejauh ini belum pernah sih. Zaman-zaman pacaran juga enggak. Uh-uh. Karena kalau aku tuh whatever it's done, ya it's done Dan, gitu. selesai. Iya. Karena ya tergantung individunya lagi Hmm. gitu. Atau mungkin tergantung penyebab putus. Kan kadang kalau penyebabnya putus Iya. memang tidak termaafkan ya selesai. Tapi ada kalanya kan kadang putus dikala harus itu Aduh. lebih sakit daripada putus dikala ingin. Dalam kan. Iya. Dalam kan. Penyebab putus dikala harus. Iya. Terus Walma masih mencerna sekali Iya, lagi. iya. Putus dikala harus itu lebih sakit daripada putus dikala ingin. Iya. Kalau ingin kan memang karena gue nggak cocok nih, Ah, udahlah. gue sudahi saja hubungan. Tapi kalau gue harusnya tetap bisa, tapi gue harus menyelesaikan hubungan ini. Let's say paling gampang di Indonesia beda agama, gitu sabar kan? ya. Sini mas. Kayaknya butuh koyo ini ya. Pegel Sony pegel. Orang kocok. Kalau episode beginian Sony itu pegel gitu. Panjang ceritanya panjang. Ya long story. Jadi maksudnya ya itu kalau kondisinya memang berpisahnya karena harus itu kan kadang lebih sulit. Jadi kadang kita nyari pembenaran. Nah kamu tuh nggak pernah ada kondisi di mana putusnya itu karena kamu kita harus putus ya iya gitu. Pernah sih di 2 keadaan tersebut tetap ya udah berarti ini yang terbaik gitu. Emang nggak bisa dilanjutin aja. Ngomong Tapi selesai mas selesai. masih komunikasi nggak? Maksudnya masih baik-baik aja hubungannya? Ngobrol ala kadarnya aja sih cuma Hai, selesai. iya. Berarti Iya. masih ada pernah semenjak putus dengan pas mantan-mantan itu ada momen ketemu lagi di suatu tempat, keadaan yang berbeda. Pernah. Nyapa. Waktu belum nikah ya. Iya. Pernah. Terus ya ngobrol ya seru-seru aja terus kayak apa ya semacam flashback kita dulu kalah ya gitu. Iya. Gitu sih. Jadi Terus sudah kita menertawakan cerita dulunya aja. diketawain aja gitu. terus kayak nggak mungkin juga buat nyatu Bersama, lagi gitu ya. bersama lagi karena ya udah beda Iya, beda alam. Rasa itu sudah hilang aja gitu. Udah hilang Rasanya aja sudah gitu. bukan rasa ingin memiliki gitu Iya. kan ya. Cuma Lebih kayak ke udah sahabatan aja iya, ya. sahabatan aja, temenan aja gitu. Nggak bisa. Kamunya, kamu pikirin laki-laki tuh kami Beda tuh sudut bodoh. pandangnya. Kami tuh Nggak bodoh. juga. Beda sudut Pernah pandang. digodain juga aku suka ngode. Oh, kamu suka Aku ngode. suka ngode gitu. Pengen tahu aja mikirnya Responnya apa gitu. apa? Iya. Kalau pengen tahu berarti kamu sebenarnya enggak dong. Hei kamu. Aku open aja sih, tapi kalau nggak mau syukur nggak ya udah gitu. Oke. Coba melempar manggis. Manggis kelempar. Aduh. Karena itu dia kalau menurut saya hubungan laki-laki perempuan kan kita berbeda nih Mo ya. Ya. Benar nggak sih bahwa CLBK ini mungkin lebih dominan dialami oleh gender tertentu, laki-laki atau perempuan? Atau menurut Pastor Randy semua orang punya Hak yang sama atau Semua porsi yang sama? Kemungkinan, semua orang punya Kemungkinan yang kesempatan dan kemungkinan gitu ya. Apalagi kalau reunian gitu ya kan. aduh. Ini bahasan baru reunian. Kecuali teman-teman yang STM. Oh, maneh deui. Oh, Mereka ketemu di bengkel yang atau sama. di Krida Nusantara atau di yang cowok semua nggak tahu. Oke. Yang berat itu kan ada memori emosional ya sebenarnya. Dan yang namanya ikatan emosional itu biasanya agak dalam, ya kan. Nah, yang mendalam-mendalam itu menjadi dihadirkan kembali di momen-momen ketemu, terus nyambung lagi ke masa-masa lalu, flashback lagi, dan itu menjadi biasanya ya kalau nggak ada Pemicu. api nggak akan ada Asap. Salah, Gitu. kalau nggak ada korek nggak ada asap. Tapi Iya benar. bukannya yang katanya perempuan dilahirkan dengan lebih menggunakan perasaan. Gitu. Artinya kesempatan untuk merasakan CLBK dominan di perempuan nggak sih? Mau nggak juga ya? Nggak juga sih. Cowok pun juga kalau misalnya dalam keadaan kesepian, ya kan, terus mengenang kembali, terdapat tanggapan dari yang pihak cewek, ya bisa jadi tuh. Dan juga ingat Son, walaupun wanita dengan perasaan, pria itu berpikir lebih panjang ke depan. Ya. Oh iya. Jadi lebih Biasanya pintar, itu. lebih Jadi gua enggak. Oh iya. Maksudnya, jadi kadang sih iya. ini pengalaman dari Iya, iya. teman-teman yang memang gue pernah dapat. Sengaja dipikir next stepnya. Jadi dia kode dari sini. Tes. Mudah-mudahan di depan nyampe. Soalnya yang gue tahu gini loh. Nggak tahu ini sebuah sosial media lah menyajikan ini. Laki-laki kalau udah jatuh cinta itu tuh mati-matian coy. Wah.
Ya, jadi kalau laki-laki kalau udah jatuh cinta ke perempuan dia akan total. Artinya saat hubungan itu pun selesai, kalau masih bisa gua kejar deh gua kejar terus nih gitu loh. Artinya ego laki-laki kan kadang gitu ya. Mereka dominan dan ingin kalau pengen apa harus dapat gitu kecenderungannya. Tapi jadi saru nggak sih mau antara hasrat dengan rasa dia jadi Nyampur. bias nggak sih? Bisa jadi begitu. Jadi bedanya gini. Nafsu sama rasa ya. Iya. Kalau rasa itu kan dia melibatkan ya ada nilai yang dikorbankan, nilai, yes. ada nilai. Kalau nafsu itu ya kebutuhan secara fisik aja, Biologis nih. biologis. Misalnya dia harus skinship, Apa itu skinship? skinship ya bahasa bersentuhan, rangkul. Oke. Colek-colek gitu. Colek-colek. Wow, banyak ya. Pengalamannya Pengalaman yang luar biasa. Sebelasan loh, harap maklum. Jadi gak enak nih. Saya aja sampai wow. Catat itu masih di SMP loh. Jadi apa ya? SMA. Kayak body language-nya lagi gitu untuk Love language-nya betul. ada Dan dengan cowok itu lebih kelihatan love language-nya. Maksudnya dengan pelukan, dengan macam-macam hal. Iya. Cewek ketika Ya terima gitu. itu nggak usah pegang-pegang. Terus kaget loh ya. Terus mau. Nah, yang menarik itu membedakan antara nafsu dengan rasa ya. Karena bedanya tipis nih kadang-kadang. Tipisnya di gini. Orang itu mau mengejar rasanya, dia kan juga butuh dorongan nih. Iya. Ya kan? Ya. Nah, yang cowok ini kan kalau dia udah bernafsu mau memiliki, ya dia akan melakukan segala sesuatu. Persis seperti yang dikatakan Betul. Bang Sony nih. Iya. Pengalaman ini ya, soalnya laki-laki itu menurut gue gini, kalau ada laki-laki dan perempuan ya dalam suatu hubungan dan laki-lakinya kekeh, menurut gue kuncinya di perempuan loh. Laki-laki itu butuh statement menurut saya. Betul. Jadi satu perempuan, enggak, gue gak suka lu jangan deketin gue lagi, selesai. Tapi kalau bukan berupa statement, laki-laki itu kayak makin penasaran ya nggak sih? Iya, kode dikodein kita balik ya. Kalau rumah udah selesai. Misalkan kita ngelempar kode nih ya. Si cewek antara iya dan tidak. Wah, ngambang gitu kan. Ngambang. Jadi buat laki-laki malah bikin penasaran. Gas rem gitu Yes, ya. kayak yang tarik Gas ulur rem. dulu nantang gue gitu. Padahal kalau laki-laki butuh statement seperti toh Statement. ganjel toh. Itu laki-laki di nagrek. Jangan ngambang gitu loh. Laki-laki di nagrek. Toh ganjel toh. Maksudnya udah stop gitu kan. Selesai. Tapi mungkin karena cowok itu ada sindrom heroisme ya. Oh, Ya kan, dia butuh membuktikan dia sebagai laki-laki, maka dia akan kejar, ya kan? Ya, namanya Gua tuh heroisme. pengen menang. Iya, pengen menang. Kalau udah dapat menaklukkan, iya, kebanggaan buat seorang laki-laki. Iya. Kamu pernah menolak laki-laki yang CLBK ke kamu? Mungkin kamunya enggak, tapi ada mantan kamu. Senyumnya biasa aja. Mulai nahan. Dia detail banget ya. Detail. Dia mulai nahan. Ini yang mana namanya ya? Aku lupa. Tono atau Jeffrey. Mulai memilah folder. Jadi maksudnya kamu pernah gak sih menolak laki-laki yang memang dia CLBK ke kamu, tapi kamu ngasih statement enggak gitu? Pernah ngalamin? Lupa kayaknya enggak. Lupa kayaknya enggak. kayaknya enggak, berarti kemungkinannya ada. Sekarang pertanyaan berikutnya, yang sekarang jadi suami itu pure dari pacaran atau sempat CLBK? Dari pacaran. Oh, jadi bukan yang pernah berpacaran dulu terus Iya. balik lagi, bukan ya? Random aja tuh, orang random gitu. Orang random. Maaf, gimana? Random person gitu. Random. Oh iya kan nemu di Kopaja ya. Itu bokap gue. Jadi ternyata itu adalah juga memang sebuah anugerah juga ketika memang orang bisa memilih pasangannya, dan ternyata itu Iya. bukan dari orang masa lalunya ya. Iya. Gitu. Tapi nggak melulu. Kalau menurut saya misalkan ada orang CLBK hasilnya justru kembali lagi karena cocoknya dengan yang itu gitu. Oh, Dan akhirnya menikah. Bisa jadi dong. Ya, bisa CLBK kan tidak melulu konotasinya adalah negatif. Iya, negatif, iya. tapi bisa jadi orang mencoba dengan yang lain. Yang lain wah nggak bisa, ternyata balik takdir. Waduh, kemana tuh takdir? Takdir mengantarkan mereka ketemu lagi. Akhirnya memang they just belong together aja gitu. Dan Nah, juga gue ingat jadi ingat maksudnya ada kasus bahwa ternyata nih gue pacaran misalkan sama si A gitu ya. Terus si A ini ternyata bilang udah kita harus udahan sekarang. Tapi ketika nanti next lu nggak nemu lagi jodoh sampai umur sekian, coba kita ketemu lagi. Siapa tahu memang emang kita yang berjodoh. Ini ada filmnya. serendipity coy. Kalau film yang begitu kan serendipity sih. Betul. Nah kita tuh suka romantisme itu dan kita menyamakan kejadian di film gitu ya kan. Ya, tapi memang ada pasti yang kejadian. Sok umat sekalian, kalau ada komen main di bawah ya. Saya jadi suami istri sama pasangan saya zaman dulu
kuliah misalkan gitu. Iya, maksudnya setelah mencoba kemana, balik akhirnya lagi. kita CLBK ketemu kembali. Nah, kalau gitu hubungan cinta yang seperti itu ya, kalau kita ngeliat pasangan nih, ini tuh kita boleh mengatakan nggak sih, ini hanya mungkin terjadi di usia saat kita sudah matang. Ada istilah cinta monyet di lingkungan yang masih SMP, SMA, OMK gitu. Nah ini tuh kalau memang ini sebuah anugerah, kan Tuhan tidak melihat karunia ini lu umur berapa, profesi lo apa. Jadi bisa mungkin pada yang muda sekalipun rasa seperti ini. Rasa CLBK itu ini mungkin sekali. Karena usia muda itu ada namanya imaginary relation ya. Oke. Jadi kan dia mengimajinasikan seperti di film-film Korea. Dia mengimajinasikan ya kan teman-temannya yang romantis dan sebagainya. Dan biasanya itu yang membuat orang kemudian pengen cari yang secara emosional itu jauh lebih dekat. Oh iya. Jadi kalau temennya waktu SMP, ternyata dia tuh selama ini juga sayang kok sama aku gitu ya. Cuma diem-diem gak ngungkapin aja kan. Nah ketemu pas reunian, jadi itu bisa. Jadi. Nah yang gawat, ini yang gawat ya. Ketika sudah berkomitmen dengan pasangan masing-masing dan ketemu lagi sama orang yang seperti ini di reunian, ini kan agak repot. Apalagi kalau ngomongin kita ada di ranah Komsas Keuskupan Bandung ya, sama-sama pelayanan di gereja. Misal ya, aktif salah nggak aktif salah. Yang satu baru pindah rumah, parokinya jadi gabung ke parokinya Pastor Randy misalkan gitu ya. Ternyata di sana setelah diajakin temen, aktif persekutuan doa atau apa segala macam melayani di gereja, kok ada dia. Nah, wow nih gitu ya. Ada pernah nemuin kasus kayak gitu, Pastor? Ada sih. Ada. Jadi dari pindah dari paroki mana gitu kan. Terus kemudian ternyata udah sempat kenal nih dulu. Ya. Apalagi ada yang belum terselesaikan nih kayaknya. Ya. Yaitu sekali lagi keterbukaan antara suami istri nih sebenarnya. Ya kan biasanya akan lebih kepo ya, apalagi cewek ya, itu kan lebih kepo. Nah itu tergantung kedewasaan hubungan pasangan. Nah, Walma suaminya termasuk yang kepo nggak? Atau kamu termasuk orang yang kepo nggak sama? Kamu kepo sama mantan suami? Iya. Emang suamimu mantannya berapa katanya? Nggak banyak sih, cuma yang belasan kayak kamu kan maksudnya kan. Yang diakui paling bisa satu tangan, tapi yang nggak diakui banyak banget. Sabar. Tenang dulu. Sabar. Kita masih harus konfirmasi ke suaminya. Kamu cari tahu aja dulu nanti pastor yang tempat pengakuan dosanya suami siapa. Nah, pastornya tahu. Kebetulan dia jarang ngaku dosa. Tapi maksudnya dengan fenomena ini gitu, maksudnya kamu kan sama suami udah berjalan sekian tahun gitu menikah ya. Pernah seterbuka itu nggak sih bahwa gue tadi papasan sama mantan dan lain sebagainya. Sempat seterbuka itu nggak seperti yang tadi disampaikan Pastor Randy? Enggak, justru malah kayak aku yang bilang, gue ketemu mantan lo tadi gitu. Oke. Kok kamu dihafalin mukanya satu-satu, di stalking semua ya? Temenan. Temenan terus kerja bareng. Oke. Kalau Pastor Randy sendiri sebelum menjadi pastor akhirnya, sebelum kita habiskan bahkan pernah punya rasa CLBK? Kan mantan tadi ada 1 putus. 4. Kok 4? Oh yang ini 9. Pernah CLBK nggak sih, Pastor? Biasanya ya bukan biasanya ya. Waktu itu ya. Kayaknya sering. Waktu itu sih kalau misalnya gimana ya bahasanya? Jadi kalau ketika menjalin hubungan itu ada masanya sih. Terus renggang juga. Terus ya sapa-sapa lagi, terus deket lagi. Gitu-gitu aja sih. Nah, sekarang yang bersangkutan itu orang Katolik juga. Orang Katolik. Orang Katolik juga. Dan tahu bahwa sekarang dirimu sudah jadi pastor. Iya, sudah. Sekarang dibiar sama beliau. Siapa tahu lo pastor ya, gua suster. Gak mau kalah. Gue juga jadi rohaniawan. Enggak, udah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Tapi bukan, maksudnya pernah bertemu lagi dengan keluarganya dengan status yang baru nih. Malah deket. Malah baptis anaknya juga. Wow. Jadi malah istilahnya
kita jadi keluarga. Oke. Suaminya tahu juga bahwa Romo tuh mantannya. Ya tahu lah. Tahu ya. Kalau enggak kita kasih tahu sekarang. Dan suaminya enggak CLBK ke Romo kan? Iya. Iya. Siapa gue? Iya juga. Rumit. Mas Ur, kita ngomongin sekarang konteksnya adalah keluarga nih. Keluarga. Dalam ini mah kalau ngomongin keluarga kan masing-masing punya ceritanya sendiri dalam berumah tangga. Betul. Ada masanya mungkin sedang romantis, ada kalanya sedang mengalami gerenggangan gitu. Nah, CLBK di sebuah konteks rumah tangga, kita mah bukan hanya boleh atau enggak, sudah jelas jawabannya tidak gitu. Tapi sebenarnya momen datang di saat kita sudah punya pasangan yang sah dalam konteks gereja ini. Kenapa kita dikasih rasa ini sih saat kita sudah ngerasa kita tidak boleh lagi memiliki rasa itu. Tapi kok kita dikasih rasa ini ya sama Tuhan ya. Kok gue saat kondisi sedang tidak enak kok dikasih bikin sesuatu yang nyaman ya gitu. Nah, sabar Pak. Kena kabel bang. Kok kita dikasih rasa ini apa sih Tuhan? Kenapa sih saya harus? Oke. Udah konflik rumah tangganya ada, dikasih lagi yang gitu ya. Jadi memang justru itu jadi batu uji ya sebenarnya, ujian ya untuk kedewasaan pasangan sebenarnya. Memang untuk boleh atau tidaknya jelas jawabannya ya sekali lagi. Betul. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Karena sudah ada komitmen. Ya. Tapi soal rasa itu kan naluriah memang. Naluriah. Orang merasa nyaman dengan kehadiran apalagi orang yang dekat yang dulunya gitu ya, dulunya dekat. Itu kan pasti ada itu tadi. Ingatan emosional, apa sparks tadi ya? Sparks. Ya, ingatan emosional yang kalau kita dengarkan itu lama-lama ya bisa tumbuh cinta, dan jatuh dalam dosa. Karena ingatnya pasti yang manis-manisnya tuh. Kalau ngomongin CLBK, lu nggak kan ngomongin yang berantem-berantemnya enggak, pasti yang manis-manisnya gitu kan. Terus mulai cheating ya kan? Cheating ya. Berarti kalau gitu awalnya selingkuh batin dong. Sebentar. Selingkuh batin. Judul lagi nih hari ini nih. Ini hanya pemahaman wanita. Iya. Bahkan kita ngelihat Katy Perry gini selingkuh mata enggak. Cuman ngelihat dibilang selingkuh mata. Betul. Tadi apa selingkuh batin. Nah, sebelumnya kemarin apa kencan ilahi. Kacau nih. Jadi dari rasa itu yang hati-hati karena berpotensi gitu. Iya, berpotensi. Dan biasanya sangat riskan itu ketika dalam keadaan kesepian. Kesepian ini bahkan mungkin juga bisa disebabkan dengan kesibukan. Betul. Masing-masing antara pasangannya atau bahkan pelayanan. Ya, pelayanan juga pelayanan. Juga bisa. Lupa sama punya istri, punya suami, punya anak misalkan gitu. Kejadian nggak mau? Maksudnya yang sibuk banget pelayanan, anak terabaikan. Itu bisa dilihat dari buahnya sebenarnya. Pelayanan itu menjadi tercapai atau tidak tujuannya kan untuk memuliakan Tuhan ya. Itu bisa dilihat dari buahnya kan. Kalau buahnya dengan pelayanan itu orang malah selingkuh, buahnya malah orang malah mengalami situasi keluarga yang nggak beres. Petang keluarganya. Berarti pelayanan itu sebenarnya nggak tulus, ya kan? Ada kepentingan, kenapa personal. mengalami enggak kan? Tuhan enggak. Jangan sampai. Ohnya kayak yang tahu. Dia gitu. Cuma senang lagu Tulus. Iya. Sudah sewindu. Gitu. Kalau gitu, Walma, tadi kamu sempat nge-mention tentang apa selingkuh batin bla bla bla. Sebenarnya menurut kamu sendiri konteks CLBK itu sudah masuk ke ranah selingkuh atau berkhianat belum sih menurut kamu pribadi? Ini kita pandangan kamu aja. Opini kamu. Masih CLBK. Kalau kamu sudah ada statement selingkuh batin, berarti apakah CLBK yang belum mungkin tidak akan ada ikatan juga gitu. Apa itu kategori selingkuh menurut kamu? Menurut aku iya. Selingkuh batin iya. Buat kamu. Buat aku iya. Ada alasan khusus. Ataupun juga ngobrol ataupun bercanda sama chatting, even chat. Itu juga. Itu micro cheating gak sih jadinya kalau micro cheating. Aduh maaf Gen Z ya. Cheating kecil-kecilan maksudnya. Cheating kecil-kecilan. Ya coba ya sibuk kayak nanya apa kabar, baik terus kayak ngobrol-ngobrol. Iya. Masih menurut aku sih enggak bukan maksudnya diawalinya gitu mungkin iseng-iseng gitu apa, kan udah iseng. lama gak ketemu, iya sibuk apa nih kamu gitu. Kurusan terus jadi kayak manjang gitu loh, terus jadi kayak sering reply story kayak yang wow. Iya. Detail ya reply story iya. Tapi kan itu relate kehidupan sekarang gitu tuh betul. Reply story reply WA-nya apanya gitu kan ya
Ada sih. Menurut kamu itu berpotensi atau berpotensi gitu. Menurut kamu sudah masuk kategori itu tadi apa batin apa selingkuh batin? Kalau misalnya konteksnya kayak emang kayak lagi ngomongin kerjaan kayak ya udah enggak lah gitu kan. Tapi kalau udah kayak yang kayak iseng-iseng nanya nggak gitu. Nggak ada angin, nggak ada apa. Nggak ada hujan gitu, iya. Terus kamu tanggapannya gimana kalau ada yang begitu sama kamu? Aku sih nggak ngeladenin ya gitu. Lagian kan kamu punya Friendster kan? Iya. Nggak ada yang DM Friendster bu. Udah pada nggak punya. Ntar dulu nggak tahu dia ngalamin Friendster apa enggak juga gue nggak tahu. Ngalamin kursornya glitter. Buka page-nya langsung ada lagu gitu kan. Berarti ya dia udah yang baru Friendsternya. Benar. Belum apa testimoni di wall gua dong. Belum gitu. Tapi kan kalau ngomong-ngomong yang tadi Sony bilang tiba-tiba datang ketika memang kita sudah berkeluarga, sudah berkomitmen gitu kan. Sempat tertulis di lagunya Kahitna. Yang mana tuh? Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu. Itu lagu yang mana sih? Soulmate. Oh Soulmate. Meskipun telah kau semaikan cinta. Sampai beres ya kalau bisa gue makan. Lumayan waktu. Tapi kan maksudnya tuh ya itu ketika maaf ya, kadang tuh gue pribadi suka berpendapat gitu kalau misalkan aduh ini kok kayaknya ya ingat tadi saya bilang Tuhan kok iseng banget. Lagi enak-enak, lurus-lurus aja nih, tiba-tiba ring si iya gitu misalnya. Saja. Atau bagaimana kalau statementnya gini Mo? Bagaimana kalau ternyata misalkan ya ada katakanlah belum nikah, katakanlah ada satu hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian dia CLBK ke mantannya yang lama, jatuh. Kemudian jangan deg-degan gitu atau ngomongnya. Giliran ngomong ini handphone banyak jatuh. Jadi, tapi saat dia CLBK itu membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik. Let's say dia lebih produktif karena dia merasa senang atau merasa dapat afirmasi gitu. Karena dengan mantannya ini yang dia CLBK, ternyata dia menemukan kembali dirinya yang membuat dia malah lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Baik itu dari sisi kerjaan atau mungkin jadi orang lebih menyenangkan nih orang kayaknya di lingkungan di tongkrongan juga. Lebih ramah. Lebih produktif lah ya. Produktif. Banyak traktir. Betul, tapi maaf. Tapi berawal dari sesuatu yang CLBK gitu, Mo. Itu karunia juga, Mo. Ya bisa dibilang karunia. Tapi kalau udah nyangkut iseng-iseng tadi, iseng-iseng berhadiah gitu ya, ya menjadi keliru. Kelirunya tetap. Menurut saya kalaupun itu bisa jadi produktif, ya terbatas pada profesionalisme aja. Ya kan? Kalau urusan kerjaan berarti kan ya harus profesional dong. Tapi kalau udah nyangkut rasa relasi itu kan jadi beda arahnya. Gitu. Sama sebenarnya kalau mau reunian terus ada kasus-kasus CLBK, tapi nggak sepenuhnya memang benar. CLBK itu konotasinya negatif. Orang reunian itu juga kadang-kala malah bisa membantu misalnya SMA yang dulu, SMP yang dulu, SD yang dulu gitu kan. Nambah networking ya Romo. Iya, nambah networking. Terus mereka juga nggak segan-segan biasanya cari dana buat ngembangin sekolah mereka yang apalagi dulu. Pas reuni bisa nyari 2 downline lagi. Saya akan bisa dong. Kemarin udah ada engko-engko dagang kafling kuburan ya. Jangan sampai sekarang ya ada abang-abang jualan MLM. Siapa tahu cocok. Iya benar. Iya kan teman lama nggak pernah kontak atau ketemuan yuk ayo sama satu orang dia siapa. Jadi gini gitu. Kasih iPad gitu. Kasih iPad. Nih gitu. Anda kepala keluarga kan. Aku bisa bantu nih bacain cash flow-nya. Kalau kamu udah punya biar aku pelajari apa yang kurang dari yang kamu punya. Sebenarnya bukannya nggak bagus MLM ya. Kalau memang cocok jalani. Kebetulan pengalaman saya pribadi mah nggak bagus. Ini Romo tadi bilang unik ya, maksudnya bisa jadi wadah juga untuk berjumpa dengan peluang-peluang baru. Atau mungkin bagi yang tetap masih single, bisa juga menemukan belahan jiwanya yang sebenarnya mungkin dulu udah pernah lu ketemuin sama Tuhan diketemuin gitu tau gak? Cuman ya masing-masing saling nggak mau dan lain sebagainya, akhirnya ya udah deh gitu. Atau berarti mungkin gak sih Tuhan itu memberi kesempatan pada akhirnya kita akan bersama orang ini nih. Tapi kita dikasih kesempatan memiliki rasa dulu kepada yang lain. Ada film Letter to Juliet gitu kalau nggak salah ya. Itu film luar negeri. Film Maroko itu bukan film Amerika. Pasti gue tahu pasti pemerannya jago bahasa Inggris. Iya, kan film bahasa Inggris. Benar. Dari kecil dia jago bahasa Inggris. Karena lahir di sana. Jadi film itu tuh tentang
mereka bertemu lagi di usia yang sudah lansia dan kayak yang oh ya kita memang at the end kita memang ditakdirkan bersama gitu. Lu mungkin pernah sama pasangan lo, tapi mereka pada akhirnya entah berpisah karena ditinggal meninggal atau berpisah, tapi mereka akhirnya we just meant to be aja gitu. Nah, meant to be itu tuh bisa jadi pembenaran gak sih Mo untuk sebuah kondisi CLBK gitu. Kayak we will never know ya. Kita lihat nanti ya gitu. Tapi kan ngarep ya sebenarnya we will never know itu kayak yang one day mudah-mudahan gitu. Nah, punya sedikit rasa itu saat memiliki hubungan yang lain itu dibenarkan gak Mo? Kalau dibenarkan atau tidaknya itu tergantung itu tadi buah-buahnya. Kan biasanya kalau itu masih potensi itu kan berarti belum menjadi tindakan. Belum ada buktinya. Belum ada aksinya. Kalau masih potensi, orang itu berarti dihadapkan satu dia bisa ngontrol atau enggak. Terus yang kedua dia memutuskan apa nih dari yang dia rasakan, ya kan? Nah, dalam kasus tadi, apakah boleh? Gitu. Menurut saya, kalau itu yang dia kejar adalah kebahagiaan, ya, kebahagiaan di akhir hidupnya. Kalau tadi kan film itu kan karena yang dia tampilkan adalah ternyata orang yang saya pilih itu saya ketemunya di saat usia lanjut, gitu ya kan, usia senja. Ya sah-sah aja orang dalam pencarian. Cuma menjadi tidak baik kalau sedang dalam komitmen pernikahan, gitu. Apapun ceritanya tidak dibenarkan. Iya, tidak dibenarkan. Karena sudah terikat. Ya kan pernikahan satu kali seumur hidup. Kalau pernikahan, kalau pacaran, ini dilema. Dilema. Ya, antara kesetiaan, yang satu sisi udah belum sah, gitu kan? Betul. Ini dilema. Ini OMK menyimak nih, Mo. Jawabannya gimana, Romo? Nih, kalau masih dalam masa pacaran belum menikah, tapi main kayak tadi kan ada backup. Ada backup. Berarti harus cerdas ini. Cerdasnya apa? Cerdas. Gua tahu. Kalau tadi kan bilangnya Wama selingkuh batin. Sekarang saya mau bilang cerdas rohani. Harus cerdas rohani. Jangan ketahuan. Cerdasnya gini, artinya ini kan dalam masa pendekatan orang sah-sah aja kan, ya mau seleksi dan sebagainya. Lihat ada peran orang tua juga nih. Kan ketika orang muda berkeluarga, yang menikah itu kan tidak hanya mereka berdua, betul, tapi juga keluarga besarnya. Dan keluarga itu juga bisa menjadi standar akhirnya. Standar ya sebenarnya kamu itu bisa jadi pasangan yang langgeng atau tidak. Biasanya kan mentok, misalnya nih udah pacaran lama, ternyata ketemu keluarga nggak disetujui. Nah itu juga kadangkala itu juga pertanda sebenarnya. Pertanda bahwa ya kalau kamu lanjut kamu akan ada banyak tantangan di ke depan. Tapi kalau kamu putus sekarang dengan bebas, kamu masih bisa kemungkinan mencari pasangan yang memang akan dijadikan sebagai pasangan seumur hidup. Gitu. Banyak gak sih anak muda atau MK yang curhat tentang hubungan cinta mereka sekarang, termasuk CLBK gitu? Masih banyak gak sih? Masih sih. Masih ada aja ya? Masih. Karena satu, mereka sedang mencari jati diri. Di umur kita lah sekarang. Iya. 42 nyari jati diri. Kemana aja bang? Tapi ada yang ngomong life begin at 40. Masalahnya yang satu udah 40 lebih, yang satu menjelang 40. Ini agak repot ini. Karena ketika orang menjelang 40 itu biasanya untuk pria nih, katanya ada puber kedua. Istilahnya itu ya. Dan ini hormonnya ini ya. Inilah yang biasanya menyebabkan CLBK itu bermunculan kembali gitu loh. Oh jadi anak muda itu sebenarnya masih suka mencari jawaban. Dan biasanya rohaniwan itu ya romo, ya suster, ya frater, bruder, itu kita hanya membantu sebenarnya supaya mereka itu clear memilih. Nah biasanya kan ada orang memilih dalam keadaan abu-abu nih sebenarnya, nggak jelas arahnya. Terus sedihnya tuh gini, kadangkala orang muda itu mau memilih pasangannya ya karena dikejar-kejar orang tua. Supaya udah umur segini gitu. Emang menurut aku 18 kan? Masih 18 mas, sabar. Masih itu lihat tetangga kamu udah nikah, anaknya 2. Umur berapa? 19. Mas santai. Walma, kita berandai-andai kalau kamu kira-kira dalam satu kondisi mengalami CLBK, kita berandai-andai ya. Kamu paling nyaman cerita ke siapa?
Ini akan kondisi cerita ke siapa? ini kondisi pas jomblo atau kayak udah sekarang udah nikah nih? Gini Dalam ya, kondisi. kita beranggapan ya. Aha. Kalau sekarang, Kalau sekarang kamu akan nyaman kalau ceritanya ke siapa? bestie dong. Bestie. Oh, Lu kenapa? punya bestie berapa banyak? Minimal kita tahu nggak ke pastor. Iya. Padahal ya, dengerin, kalau ke bestie ada kemungkinan Iya. bocor loh. Wah, bahkan Kalau- bisa mengarah ke lanjut. Betul. Iya. Kalau pastor Udah mungkin jelas. nggak akan bocor tuh. Kenapa? Bener nggak, Mo? Bener. Kenapa memilih bestie, Walma? Karena mereka sejauh ini sih bisa netral sama aku Ya. gitu. Terus nggak yang bukan tipikal yang gaslighting atau Oke. ya jadi ya gue sih gimana lo aja gitu. Tapi yang penting lo harus mikir lo tuh udah ada komitmen gitu. Jangan Nah, sampai ini bestinya bagus nih. Bagus. gitu. iya Ya. makanya temenan tuh. milih. Ya. Oh, benar. Milih Teman tuh milih. Teman tuh milih. Circle-nya, oke. Heeh. Terus ya udah terus cerita seperti itu ya mereka sih mostly nggak apa ya selalu ngingetin aku kayak jangan Iya. gitu. Kalau Sebenarnya kamu cukup yakin kalau kamu cerita ke bestie kamu sekarang, mereka akan bilang stop, selesai. ya langsung cut off aja gitu. Aku punya bestie kalau curhat urusan apapun, note gue note makan son, oke. Note gue ada masalah makan, oke. Inilah saya sekarang. Semua masalah selesai dengan makan. makan dulu Mohon makan maaf, dulu. ini saya geserin. Takut kena. Makan. Gitu. Oh, iya. Tapi kalau ngomongin tadi ini Ya. nanya Walma masalah kalau ada kemungkinan CLBK, ya kan? Pertanyaannya dibalik sama saya. Walma, kamu melihat suami, kamu punya kekhawatiran suamimu CLBK sama mantannya atau enggak? Dan hal apa yang lu waspadai dari suami? Ya. Pergerakannya. Betul. Gimana mau waspadainya? Jujur nggak takut dia selingkuh juga sih. Kenapa emang? Kamu sudah kenal dia ya? Dibilang kenal dia juga ya. Aku cuma tahu kalau aku itu worth it. Asik, asik, Kalau asik. misalnya ada dia selingkuh sama cewek lain ya berarti silakan aja. It's like it's your loss, not mine. Gitu ya. That's it. Ini I'm gong so sorry sih. for your Oke, loss. bestie. Iya. Snap, I'm snap, sorry snap. for your loss. It's your loss, not mine. Gitu. Iya. Oke. I Asik. still have another. Berikan Pada rambut kita cepat. Tapi nyaman banget begini. Terus aja gitu loh. Bener-bener. Dan itu kan kalau Walma ya maksudnya. Suami pernah curiga nggak Walma? Khawatir banget. Khawatir gitu. Khawatir sering. Sering. Iya. Insecure berarti dia Iya. ya. Biasa Karena apa yang dikhawatirkan apa sih? isi DM ku Oh. Tapi kan Ya. oke. Ke public figure susah ya, Ya, Kak? betul. lumayan. Ya tukeran handphone saling cek. Boleh. Iya, ini juga penting ya mau dalam kehidupan rumah tangga. Betul. Keterbukaan Privacy. tadi. Ya. Privacy. Kamu chat-chatan segala macam gitu di privacy atau enggak? Pergilah Enggak sih. kau cetan. Chat-chatan. Dari chat jadi chatan ya. Jadi cetan ya. Saling periksa Instagram ataupun juga handphone pasangan nggak? Jarang banget. Cuma Jarang. kalau misalnya ada yang suspicious gitu, aku langsung kayak elah deh, maksudnya orang gak jelas DM aku. Maksudnya dia suka sama aku katanya Oh, gitu. kamu tunjukin, Iya. terbuka aja. Iya. Oke. Kamu masih kita ya. Pasur enggak? Lu enggak berarti. Kita Apa? masih follow akun mantan enggak? Nah, Aku follow, dia follow. Oh, dia follow mantan juga, Oh. kamu juga. Ya, Aku kenapa juga enggak? gitu sih. Gak apa-apa. Karena- Kenapa? Karena kita sudah merasa selesai Iya. artinya. Iya. Tapi sebenarnya ini in the middle nih. Kita merasa sudah selesai, tapi potensi tetap ada dong. Iya. Karena kan connected. Sebenarnya mungkin akan ada, bukan akan ada ya. Mungkin bisa jadi ada momen di mana kita akan entah gimana, entah DM, entah apa Entah segala nge-like, macam. Betul. gitu. Kamu berarti tipikal yang preventif nggak? Udah nggak gue follow aja deh. Gue juga minta laki gue, lu nggak usah follow mantan lo ya. Enggak kok, enggak gitu. Enggak. Karena takutnya malah jadi mutusin rezeki. Oh, bagus siapa ya, Mo. tahu. Gimana Ya. tanggapan Ya, Romo nih? bagus, bagus. Heeh. Bagusnya gimana? Jadi suami ini juga bisa aktualisasi diri kan? Iya. Ya kan? Kamu juga bisa aktualisasi diri. Betul. Tadi kan arahnya untuk rezeki ya. Iya. Rezeki kan kadang juga datang dari ya Dari manapun kenalan-kenalan termasuk. Betul. Ya, tapi sekali lagi itu kan kedewasaan Iya, hubungan. benar. Nah, kan susahnya itu kalau misalnya yang satunya agak childish gitu ya. Iya, Oh. iya, Yang iya. apa-apa harus ya cemburuan. Ayang terus, kamu di mana? OVT. Aduh. Aduh. Ping. Oh, iya. Itu Tapi yang berat. percaya dengan konsep time heals everything. Artinya
bahkan bisa memakan waktu seumur hidup dong. Kalau ngomongin times kan itu everlasting ya. Tapi bisa aja saat menurut saya ternyata balik lagi rasa itu. Ada yang bilang kan enggak lah, waktu akan menyembuhkan. Kita nggak akan CLBK. So why don't you go your way and I'll go mine. Di tengah-tengah. I'm back. Gambarnya bisa pas banget ya. Apalagi tanpa sepengetahuan pasangan lah repot ya kan. Kamu percaya dengan konsep itu, Walma? Time heals everything atau ya? Time heals everything, betul. Ya, saya sih soal itu. Termasuk dalam sebuah konteks rasa CLBK? Ya. Itu akan hilang menurut kamu? Akan sembuh, heals? Iya. Oh. Kalau gue pribadi berpendapat adalah balik lagi gimana kita maintain diri kita lagi. Ibarat kalau kita komputer gitu ya, ada antivirus kan? Ada. Ibaratnya ya. Kalau lu telat update antivirusnya, kalau kan? masih pakai Takutnya Smadaf virus, gimana? Masih pakai Smadaf. Smadaf. Ya, mending pakai minimal AVG semua dibantai, sampai folder utama juga hilang. Minimal McAfee lah. Tapi ya itu maksudnya Ya, begitu kita udah install antivirusnya dan memang diupdate terus antivirusnya, harusnya bugs dan virusnya nggak betul. Dan salah satu konteksnya itu adalah ya membangun relasi yang lebih baik dengan pasangan kita gitu. Satu itu, dan jangan lupa sering-sering lah ke gereja. Menurut saya sih gitu, nggak tahu tapinya bener enggaknya. Saya juga punya prinsip gini sih. Saya kalau contohnya saya sama Ines gitu ya, saya mah nggak akan repot-repot memikirkan orang yang misalkan ternyata ngedeketin Ines, even itu mantannya kah siapapun, daripada saya fokus mencegah orang yang masuk ke hidupnya, mending saya yang fokus gimana tetap menjaga dia tetap ke saya gitu. Jadi gue pikir lu bakal ngomong gue fokus untuk gue keluar. Gimana? Daripada musingin mikirin yang mau masuk ke Ines, mending gue fokus gue yang keluar. Terus gue kemana? Itu bagus, Son. Itu bagus. Tapi maksud gue gini, lu kan mantan ada cuma 2 lagi gitu kan. Lu kenalin nama Ines ya? Kenal. Mereka kenal. Waktu kemarin acara pemakaman bokap datang tuh. Oke, dan ngobrol bareng. Ngobrol. Karena memang itu dia sebelum kita masuk ke pernikahan kan ya kita ngobrol, termasuk tentang ya aku ada mantan yang deket banget bahkan sama keluarganya. Yang itu tadi putus karena harus lebih sakit daripada putus karena ingin. Nah, ini disebut terus kan, berarti mungkin masih terngiang di telinga. Tapi artinya dia udah se-open itu. Makanya ini juga kenal. Gitu. Makanya kalau memang ada kesempatan tidak sengaja bertemu ya terjadilah, dan tidak usah khawatir karena memang tidak ada apa-apa. Pernah ketemu mantannya suami? Kan pernah tadi kerja bareng katanya. Kerja bareng malah. Sebagai content creator gitu atau gimana? Enggak, pokoknya kerja bareng lah intinya gitu. Terus di luar kerja bareng juga pernah sekali iseng mampir ke apartnya gitu main. Kita ngobrol. Ngobrolin tentang suami. Betul, itu zaman pacaran dulu Entar dulu apa yang diobrolin sih? Dulu lu ngapain sama dia gitu. Oh ya elah. Dia tuh gini gak sih orangnya? Iya bener gitu kan. Jadi gibah-gibah wanita tuh keluar di situ. Sementara suaminya di samping. Benar ya, aku di sini, Beb. Wow. Iya. Nah itu dia sebenarnya potensi itu kan datangnya dari manapun, even dari orang terdekat kita sekalipun. Nah Pastor, kita ngomong pelanggaran pada akhirnya. Oke. CLBK saat sudah memakai rasa, bahkan lebih lagi ingin memiliki kembali saat kita sudah punya pasangan. Itu kategori dosa seperti apa Romo pandangannya? Dosa itu ada 3 indikasi ya. Satu, berarti dia tahu. Kalau misalnya dia akan melakukan itu potensi tadi itu ya, akan jadi tindakan kan. Berarti yang kedua adalah mau. Ada keinginan. Lalu tahu mau, dan yang terakhir itu adalah sadar. Ya kan? Dengan sadar dilakukan itu berarti sudah menjadi dosa. Dan dia tahu itu dosa. Dan itu dosa. Makanya disebut sebagai dosa itu 3 kriteria tadi. Dia tahu yang akan dia lakukan itu berpotensi bakal jadi dosa. Terus dia mau lagi melakukan itu dan dengan sadar. Itu dosa. Jadi ini bukan tentang kategori dosa berat, dosa ringan. Lalu dengan terpenuhi 3 unsur tadi ya, kita sedang melakukan dosa. Istilah hilaf atau maaf coba-coba lah gitu ya. Maaf gua sih gak percaya hilaf. Itu pasti itu kan semua sadar ya. Nah itu coba kamu percaya nggak hilaf? Enggak percaya. Itu mah excuse. Excuse itu. Excuse. Romo juga dari maksudnya mewakili pandangan gereja, hilaf itu yang namanya tindakan. Ya, kalau dia mengatakan sebenarnya ini nggak sadar kok Romo, ya kan, bilang gitu ya. Ya dia kena gendar.
kecuali dia dibius gitu, beda lagi cerita ya. Nggak sadar. Itu pasti juga dalam keadaan sadar karena dia mengakui itu kan, berarti kan tahu kan, dan dia mau melakukan itu. Nah, kalau udah sampai situ udah kesadaran itu masuk. Tapi kalau memang orang tidak sadar di bawah pengaruh alkohol misalkan ya. Saya punya temen hobinya minum. Minum. Siapa tuh orang? Ada. Dia punya anjing namanya agak kenal nih. Seperti saya. Maksudnya kadang kan ada orang yang suka mabuk gitu ya, dan dia di alam bawah sadar gitu karena memang pengaruh minuman keras. Dia melakukan pas ketemu mantannya di tempat umum gitu, terus dia menyatakan kembali dan lain sebagainya. Itu kan katanya itu pengaruh alkohol atau memang di dalam dasar hatinya juga. Nah, sebelum minum pun itu sebenarnya juga udah ada simptom-simptom ya, gejala-gejala ya kan. Benar. Nah, dengan dia minum ini jadi pembenaran. Aduh, ternyata kilaf ya karena pengaruh alkohol. Drunk text. Yes, itu pengaruh alasan. Sebenarnya. Nggak ada toleransi ya berarti ya. Mau kita balik saat misalkan seseorang mengetahui pasangannya CLBK sampai ke fase berselingkuh, I don't know. Walma, kamu memaafkan atau enggak? Dan is done. Serius? No, I mean buat kamu pelanggaran paling intolerate buat kamu berarti bukan selingkuhnya ya, tapi CLBK-nya, kalau kita ngomongin konteks CLBK yang mengarah ke perselingkuhan, buat kamu itu pelanggaran berat dan tidak termaafkan. Atau masih bisa dimaafin? Masih bisa dimaafin, tapi ya tergantung dia ngapain dulu gitu. Kalau baru niatan batin, selingkuh batin. Selingkuh batin gitu. Masih oke, selingkuh batin. Lah ya, masih oke. Selingkuh mata. Laki-laki. Laki-laki wajar. Kayak aku juga lihat cowok-cowok Korea ganteng kayak iya ampun, ini pacar aku ya. Cowok Korea Kim Jong Un. Kim Jong Un. Korea dong. Cowok Korea. Ya, di WA. Kita enggak masuk hitungan loh. Cowok-cowok Korea. Cowok Korea. Enggak ngomong utara apa selatan. Mohon maaf, saya Korea. 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 Ini ada info. Apa tuh? Rumah lu ada drone gitu. Bagus. Kok ada laser merah? Ada tukang bakso. Oke. Kamu sendiri melakukan itu, maksudnya secara manusiawi mengagumi sosok laki-laki, yaitu masih tahap wajar buat kamu. Jangan kan CLBK deh, kayak kita jalan ke mall gitu kan. Aku udah dandan cantik, terus kayak ada cewek yang lebih cantik dari aku lewat. Aku tahu mata dia ngelirik, terus ya udah. Sebentar, gitu. cewek itu tahu ya? Cewek tahu. Cewek tahu. Biasa aja Andrea. Mereka tuh bisa tahu dari sudut pandang mata. Tuh Hendy lagi dipukulin sama pacarnya tuh. Tapi itu tahu. Kami tahu. That's why gue selalu kalau ada cewek cantik, gue akan bilang sama bini gue untuk cantik ya gitu. Nanggung. Setelah itu baru ditampar kan? Enggak. Iya maaf. Malah itu ada ininya tuh, ada risetnya, bahwa jadi pada zaman dulu berburu ya, masa berburu, kenapa cowok itu dia selalu terfokus pada matanya, sedangkan cewek itu lebih lihat sekitar. Iya, lihat sekitar. Karena pada zaman meramu, cowok itu kan dia berburu. Maka dia harus fokus pada sasaran. Make sense. Sedangkan kalau cewek dia kan tinggal di rumah, menjaga rumah, dia harus menjaga situasi sekitar. 360-nya jalan. Iya. Makanya kalau ke mall cowok-cowok itu ya tebar mata itu ya. Ini closing. Itu cewek tahu itu karena apa? Ya karena itu naluriahnya. Nah, beda sama cewek kalau misalnya dia lihat ada tulisan sale, diskon, nggak ketahuan. Dia bisa lihat yang di pojok sana. Karena itu. Si pria mana sih? Karena itu kesana. Nah, tapi makanya kalau saya pribadi karena memang udah tahu ilmu ini, ya kan, nanggung. Saya ngomong aja, buset gitu kan. Bahkan sampai udah tadinya cubit-cubit manja tuh keluar, sampai lama-lama jambak. Udah bukan jambak lagi, tuh seksi. Udah langsung sodorin. Seksi. Sana cuci mata katanya gitu. Not serius udah lampu hijau gue masuk boleh. Tapi karena apa? Asas kepercayaan bahwa dia juga percaya saya tidak akan melakukan lebih lanjut. Padahal dia tidak tahu. Oke, berarti dan semoga dia nonton karena dia tidak pernah nonton Rumah Noni. Harus memaafkan seperti apa untuk pasangan, baik itu yang sudah berkeluarga atau belum, dan
CLBK menjalin hubungan kembali, harus dimaafkan atau ada dimaafkannya berarti harus ada komitmen berikutnya, ya kan? Sekali lagi, kenapa sih hubungan itu harus dipertahankan? Itu kan pertanyaan kan. Kalau misalnya ada kejadian CLBK, terus dengan gejala-gejala, dengan kejadian-kejadian itu tadi, nah maafinnya sampai sebatas apa? Berarti kan ada kesepakatan nih, ya kan? Nah kesepakatan itulah yang jadi komitmen supaya hubungan tetap berlanjut. Kadangkala kalau sudah kejadian seperti itu, ya nggak dimaafkan, ya udah akhirnya kan jadi rame, jadi drama Korea baru nih. Korea Utara kan? Drone-nya balik lagi Son. Ya udah pergi padahal tadi. Sial. Harus ngaku dosa kita untuk hal seperti itu menurut saya perlu diakui supaya apa? Niatnya menjadi lebih murni. Oke. Kadang-kala kan karena kita merasa ada banyak pembenaran gitu. Jadi orang itu nggak ngaku dosa karena biasanya ada rasionalisasi. Adalah nggak usah lah. Nggak usah lah. Menafsirkan sendiri. Atau kalau saya suka mikirnya gitu, nanti kita tumpuk dulu, baru kita akui. Habis dosanya diulang-ulang. Reguler. Iya. Dosa kok reguleran. Ini dosa apa Ben? Reguleran. Jamnya sama, harinya sama. Lebih baik mengaku dosa semua ya. Lebih baik mengaku dosa karena gini. Efek dari orang mengaku dosa itu satu, plong. Kedua, dia menjadi percaya kembali sama dirinya sendiri. Secara batin kan diperbarui bahwa oke, saya sudah jatuh dan saya pengen bangkit kembali. Nah, tentu bukan untuk melakukan lagi, tetapi ada perubahan hidup, perbaiki diri. Kalau kamu punya resep apa di rumah tangga kamu untuk menghindari atau preventifnya untuk menjaga hubungan kamu dan suami ini, terutama untuk mencegah membentengin dari potensi-potensi. Kita ngomong CLBK konteksnya ya. Bahkan kamu kenal mantannya, bahkan berinteraksi, tapi kamu bahkan tidak khawatir. Nah, kamu punya tips apa sih, resep apa? Kok bisa seperti selain melotot ya sama suami? Melotot dan ngotot. Lebih ke percaya sih. Kasih kepercayaan, enggak terlalu yang kayak apa-apa enggak boleh. Ini enggak boleh, itu enggak boleh gitu. Siapa sih yang suka dikekangnya enggak sih? Gitu. Terus udah itu aja. Oh, yang penting percaya. Iya, percaya. Dan enggak ngekang. Udah. Son? Dia pun ke kamu seperti itu? Sama. Berarti di support ya. Support. Iya. Son gimana? Gue juga sebenarnya prinsip gue yang tadi sih, Not. Daripada gue repot-repot mencegah yang datang, mending gue fokus gimana caranya gue pergi. Gimana caranya? Misalkan pada akhirnya apa sih? How to treat kan? Kadang menurut saya sih how to treat membuat dia tetap nyaman di dekat kita. Dia tetap percaya ada di dekat kita. Ya itu outputnya akan banyak sih. Meluangkan waktu. Hal-hal kecil kayak gue kan ketemu kan gue weekend couple ya. Weekend couple kan LDR. Saya kan ledem. Long distance marriage. Jadi salah satu bentuknya ya hal-hal kecil apapun ya. Berarti kan kayak lagi capek pijit itu kan simple things ya. Simple things. Tapi bareng pijitnya gitu kan? Hah? Ya barengan kan maksudnya. Enggak, saling memijit gitu ya. Hah? Saling memijit? Enggak maksudnya kan punggung nih mau. Saling memijit. Enggak maksudnya pergi pijit bareng-bareng. Itu mah enggak, gue lebih ke duduk di sofa ditemani si Zoe, si Gugu, terus mijitin kaki. Ya hal-hal simpel aja yang membuat dia notice bahwa kita care gitu sih. Ya udah nanti kalau ada yang pegel ke rumah Sony. Gini bang. Ini love language ya. Love language bener gitu. Dan biasa si anjing nimbrung tuh pengen bro sini bro. Zoe gitu. Lu gimana, Not? Gue pribadi sih sebenarnya lebih ke ya daily kehidupan sehari-hari gue aja gitu pada umumnya, dan apa yang memang jadi kebutuhan ya coba kita penuhin, apa yang memang jadi kepengen ya kalau bisa kita penuhin juga gitu kan. Cuman ya sama, tidak saling mengekang juga. Contohnya adalah kalau gue main burung. Ya ini contoh, saya hobi main burung. Saya hobi main burung. Bapak Ibu, ini main burung. Kalau ini burung Jepati, saya bukan main Jepati. Murai. Apapun itu pokoknya. Jelasin. Saya suka main kegantangan burung, ngadu burung dan lain sebagainya, beli burung dan lain sebagainya. Pernah dia bilang, waduh lu beli burung mulu. Ya udah nggak apa-apa, gue berhenti beli burung, tapi lu belanja online berhenti, gue bilang. Jadi kan saling mengerti ya kan. Saya stop belanja burung, kamu stop belanja online. Oh ya udah kalau gitu kamu main burung aja. Oke, kamu belanja online, selesai. Ini kan dan jadinya anaknya papa mama berhenti. Kasih aku makan dulu baru berantem lagi ya. Itu kan satu apa namanya kayak minimal jadi seimbang lah
lah ya, gitu. Iya. Maksudnya apa yang lu pengen, apa yang gua pengen gitu kan. Oke, Pastor, sebuah statement mungkin kalau kita ngomongin CLBK dari konteks Gereja Katolik nih tadi. Ini bukan tentang putih, tidak ada abu-abu. Ini mah putih atau hitam dan hitam. Iya, sudah dilarang jelas, gitu. ya. Closing statement dari seorang Pastor Randy untuk kondisi ini di rumah tangga, terutama untuk keluarga. Keluarga ya. Pertama, cintai komitmen. Ini satu ya. Apa yang sudah jadi komitmen itu dilakukan dengan sepenuh hati, ya, jangan malah cari lain hati. Gitu. Dan keluarga itu menjadi dewasa kalau satu ada keterbukaan, yang kedua ada kepercayaan, lalu yang terakhir adalah ya kebahagiaan. Nah, orang berkeluarga kan apa yang dicari selain kebahagiaan. Jadi kalau sudah bahagia di rumah nggak perlu nyari di luar gitu ya, Mo ya. Dan gimana bahagianya dibangun bersama-sama ini. Ini yang dinamikanya akan naik turun, nggak mungkin semua akan lurus terus gitu. Tapi enjoy aja kan sudah komit ya di depan pastor. Satu lagi. Apa tuh pastor? Libatkan Tuhan. Hampir lupa. Tapi ya pastinya ini paling penting ya, melibatkan Tuhan. Cuman biar Tuhan yang membimbing. Nah, kalau rumah tangga teh gitu. Betul. Iya gitu mah. Kawal mah ada closing statement yang mau disampaikan, mungkin bukan ke suami ya. Ke teman-teman muda deh kalau mah ya, ke teman-teman muda yang sedang mencari begitu, ataupun sedang berjuang dengan komitmennya. Ya CLBK dikit nggak apa-apa lah gitu. Kalau misalnya masih masa pencarian ya karena pasti udah nikah nih, gitu. Karena kita juga harus cari pasangan yang sepadan gitu, yang bisa ngertiin kita, terus dan pastiin juga punya hobi sih. Pastiin juga punya hobi. Untuk passion ya. Iya, punya hobi, punya passion. Jadi biar nggak fokus. Nggak terlalu fokus gitu. Fokus terus biar kayak nggak iseng-iseng gitu loh. Karena kalau kita gabut tuh suka iseng. Gitu. Oh, gabut iseng. Setan lewat. Jadi di CLBK Cetan nih. Gimana tadi drone-nya udah pergi belum? Udah. Sekarang ganti. Yang datang mantan. Nah, ini sebagai closing kita di episode kali ini, Pastor Randy akan bernyanyi untuk kita sebuah lagu yang akan juga menyapa para mantan di luar sana. Dan yang pastinya mantan-mantan itu banyak yang bilang ada yang indah, ada yang tidak indah gitu kan ya. Tapi yang pastinya mantan terindah biar dikenang aja, jalan dan tetap komitmen bersama pasangan yang ada sekarang. Pastor Randy ini jago banget bawain lagu Kahitna. Oh, Kahitna. Iya. Ini Kahitna kan ya? Kahitna, Raisa, apapun itu. Ciptaan Mas Yofi dibawakan oleh Raisa dan juga Kahitna. Oke. Kita akan nyanyi lagu Mantan Terindah. Yang pengen nangis. Kawal mah sampai udah pakai ini, pakai seleber sini, takut nangis. Jadi keingatan. Mau kalau ini kepikiran aja suatu kondisi ya. Mantan kita belum sah dengan pasangannya. Tapi kita yakin, kita kejar sampai dia putus, kita jadian, boleh nggak sih, Mo? Ya sah-sah aja. Wah, yang muda-muda boleh, Mo. Boleh. Kita putusin mereka. Saya kejar, saya jadian. Tapi dampaknya ditanggung sendiri. Oke, kita nyanyi lirik ada ya. Ya, ada. Mengapa engkau waktu itu putuskan cintaku, dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Semuanya mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini. Mesti hatiku memilihmu. Sedih banget ya. Iya, tapi ngegeter main gitar, ya ampun. Iya, tapi itu dia, mantan hanya sekedar mantan, tidak lebih. Betul. Ya sudah, case close. Apa kalau sudah selesai?
ya selesai. Seperti episode kali ini, kalau sudah selesai sudah ya. Terima kasih Pastor Randy dari Brebes, sama-sama, ya kan? Dan juga Walma, terima kasih dari Jakarta. Dan thank you juga buat semua penonton Rumah Noni baik dari dalam dan juga luar negeri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan sekali lagi happy birthday, selamat Kita makan roti dan anggur nggak?